Halo, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, balik lagi ke Jibon Channel. Oke, kali ini kita akan melihat ternyata ini alasan terbesar Habib Bahar nggak mau tes DNA. Lalu ada ketua MUI yang turun membahas polemik ini. Kita lihat ke videonya. Kapan tes DNA lo? Kan udah anak berapa kali harus bilang. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu ngasih syarat. Anak juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar. Ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi, anak tes DNA. Nggak ribet. Syarat bisyarat. Yang kemana-mana dulu, tetap stay. Ini dia pendapat dari ketua MUI Kiai Haji Sholil Latif tentang perkara ini. Lanjut ke videonya. Yang salah bukan kiai, tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab di mana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah cara akademik, itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya, kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu, kemudian ada ulama orang biasa berilmu, mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak,
untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya, wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih, ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam, kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah, nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing. Iya, saya bukan sok-sokan. Kata family saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana, sama dengan Ki As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya, nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas, itu pakai melalui pernikahan. Ya sudah, di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Mau orang non muslim kita nggak boleh benci. Sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng kan. Saya Habib Wahyu Al-Gedabrus. Kali ini berbicara tentang sejarah lagi, yaitu sejarah Wali Songo dan VS sejarah kaum Ba'alawi Habaib. Kita tahu bahwa Wali Songo ya jumlahnya Songo ya 9. Nah itu ada yang Sayyid, ada yang Syarif, ada yang Pribumi. Nah ini kan kadang-kadang orang nggak open. Wali Songo yang Sayyid adalah keturunan dari Syekh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan daripada Zainal Abidin. Oke, Zainal Abidin anaknya Husain, maka Syekh Jumadil Kubro ini adalah Sayyid. Keturunan Syekh Jumadil Kubro yang menjadi Wali Songo ada 6, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang,
Sunan Giri dan Sunan Kudus. Mereka ini sesungguhnya gelarnya adalah Sayyid karena keturunan dari Husain. Lalu yang keturunan Hasan ada nggak? Ada, yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu anaknya Syarif Abdullah yang menikahi putri Raja Siliwangi, yaitu Roro Sintang. Lalu yang pribumi siapa? Yang pribumi adalah Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Nah, jadi komplit tuh, ada sejarahnya, ada tulisannya Wali Songo itu. Seperti tadi tak uraikan bahwa yang Sayyid itu ada 6, yang Syarif 1, yang pribumi 2. Nah, semua wali itu blasteran semua gitu. Ya, apalagi yang Sayyid itu blasteran semua. Karena Syekh Jumadil Kubro itu menikah dengan anaknya Syekh Jumadil Kubro itu yang namanya Syekh Ibrahim Asmara Kondi itu menikah dengan orang Campa, ya, yang kemudian menghasilkan Sunan Ngampel dan seterusnya. Sedangkan yang berasal dari keturunan Hasan juga berasimilasi, yaitu Syarif Hidayatullah, karena bapaknya Syarif Hidayatullah yaitu Syekh Abdullah menikahi putri Raja Siliwangi yaitu Roro Sintang. Nah, kiprah wali ini adalah di antara abad ke-15 dan 16. Lalu buktinya apa bahwa mereka para wali Songo itu sudah demikian sukses menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Bisa kita lihat dari ekspedisi Jihad 1 dan 2 yang dilakukan oleh Raja Demak yaitu Pati Unus. Di mana Pati Unus itu membawa tentara Demak, tentara Cirebon dan tentara Sunda Kelapa dengan kapal sebanyak 300 lebih menyerang Portugis di Selat Malaka dalam rangka membantu Raja atau Sultan Malaka. Artinya pada abad 16 itu mayoritas orang Jawa sudah Islam. Gak ada peran daripada Bani Alawiyah. Gak ada peran daripada Habaib, gak ada. Itu sejarah Wali Songo. Sekarang sejarah Ba'alawi gimana? Sejarah Ba'alawi yaitu bahwa Ba'alawi orang Yaman itu dibawa oleh Belanda ya pada akhir abad 18 setelah terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro dalam rangka dibawa Belanda ke Indonesia untuk memperlemah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu dari Ba'alawi itu yang namanya Habib Usman bin Yahya dijadikan mufti Batavia. Habib-habib pada zaman Belanda itu berkhotbah kemana-mana bahwa dirinya adalah cucu Kanjeng Nabi dan menyebarkan fatwa bahwa perang melawan Belanda itu adalah kerusuhan, bukan syariat Islam, bukan jihad dan bukan syahid, malah melanggar syariat Islam dan bisa dimasukkan ke dalam neraka, seperti ceramah-ceramah Habaib sekarang, dikit-dikit neraka, dikit-dikit mengancam. Akibat dari propaganda para Habaib itu, maka banyak pribumi yang tadinya gigih berniat mengulangi pemberontakan kemudian berpikir lain. Para pribumi itu namanya muhibin yang kemudian direkrut oleh Belanda menjadi Londo Ireng, pasukan Marsose sebanyak 17.000 untuk menyerang Aceh yang terdiri dari suku Jawa, suku Madura, suku Melayu, suku Bugis dan suku lainnya yang didirikan oleh Muhammad Syarif, pejabat dari Minang. Jadi intinya begitu. Kalau Wali Songo jelas
jelas nasabnya karena ada catatan sejarahnya, yaitu mereka adalah pejuang-pejuang yang memerdekakan membuat bangsa Indonesia ini menjadi muslim. Mereka lah yang mendirikan pesantren-pesantren sehingga anak didiknya kemudian menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa. Kalau Ba'alawi datang ke Indonesia adalah didatangkan abad 18 akhir. Jadi nggak mengislamkan pribumi, mereka malah merecoki pribumi. Menjadi mufti Batavia, kapiten-kapiten Arab, sebagian kecil menjadi pangeran-pangeran yang diberi kekuasaan di daerah oleh Belanda. Itu sejarahnya Ba'alawi, sejarah yang kelam. Makanya orang-orang Ba'alawi tidak rela Indonesia merdeka karena kedudukan mereka itu menjadi terancam. Oleh karena itu baru 3 tahun merdeka, yang namanya Habib Musso Gembong PKI memberontak kepada pemerintah yang sah di Madiun. Di situ banyak para kiai, banyak para santri yang dibunuh oleh tentara Habib Musso Al-Munawar Gembong PKI. Tidak berhenti begitu saja. Pemberontakan PKI diulangi lagi pada tahun 1965 oleh ketuanya, yaitu Gembong PKI DN Al-Aidid, yang dibantu oleh habaib lainnya, yaitu habaib Fahrul Barakbah dan habaib Ahmad Sufyan Barakbah. Jadi berbeda jauh kalau para wali songo menuliskan dengan tinta emas terhadap. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat selalu, amin ya Allah. Itu dia tadi pendapat dari Habib Bahar bin Smith, yang mana beliau kan masyarakat suruh menyuruh tes DNA, dan beliau harus menjawab pertanyaan yang tadi ya teman-teman, syaratnya itu ya teman-teman. Dan Habib Bahar menjelaskan disuruh ya itu tadi yang nggak usah saya sampaikan, kita kurang elok menyampaikan itu ya teman-teman. Kita doakan semoga Habib Bahar sehat selalu. Dan tadi Kiai Haji Sholil Nafis juga berpendapat tentang masalah itu ya teman-teman, dan mudah-mudahan cepat selesai sih. Dan kita berdoa semoga nanti kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita doakan guru-guru kita yang masih hidup semoga panjang umur, dan teman-teman kita juga kita doakan semoga sehat selalu. Oke teman-teman, bapak ibu, itu dia video kali ini. Semoga kita bisa ambil yang baiknya, buang yang buruknya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.